Sahabat Vincentian yang terkasih, Serikat Sosial Vincentius atau SSV berdevosi dan berlindung secara khusus kepada Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda asal. Dalam doa pembukaan, setiap pertemuan SSV, para Vincentian mendoakan, Ratu yang terkandung dengan tiada bernoda asal, doakanlah kami. SSV memohon secara khusus melalui Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda asal untuk konferensi-konferensi dan dewan-dewannya, keteladanan dan perlindungan dalam hidup dan karya kerasulannya. Setiap tanggal 8 Desember, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tak bernoda asal, secara khusus SSV merayakan perayaan serikat, di mana para anggota-anggota konferensi dan dewan bertemu bersama-sama untuk menunjukkan sifat rohani serikat dengan menghadiri misa secara bersama-sama. Perayaan serikat lainnya adalah setiap tanggal 9 September yang merupakan peringatan Beato Frederick Ozanam, pendiri SSV. Dan setiap 27 September, Hari Raya Santo Vincentius, pelindung SSV. Peneguhan iman akan Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda juga nyata dalam penampakan Santa Perawan Maria medali wasiat kepada Santa Catarina Labore, seorang suster putri kasih. Sehingga dalam doa bagi Santa Maria medali wasiat adalah, Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Catarina Labore. Penampakan pertama 18 Juli 1830. Penampakan selanjutnya tanggal 27 November 1830. Pesannya untuk membuat dan menyebarkan medali wasiat menjadi tanda bahwa Allah terus bekerja untuk menyelamatkan manusia. Pesan Santa Perawan Maria kepada Katarina, buatlah medali menurut bentuk ini. Mereka yang mengenakannya, apalagi dikenakan pada lehernya, akan menerima karunia-karunia yang besar, dan berkat yang berlimpah akan diberikan kepada mereka yang percaya. Bulan Maret 1832, medali mulai dibuat oleh tukang emas bernama Facete. Pada bulan Juni 1832, 1.500 medali sudah siap disebarkan, dan uskuplah yang pertama-tama menerima satu medali. Di mana-mana terjadi mujizat berkat medali. Banyak orang sakit menjadi sembuh, khususnya saat Paris diserang wabah kolera, di mana lebih dari 20.000 orang meninggal. Banyak orang berdosa bertobat. Untuk memenuhi permintaan banyak orang, seorang imam yang telah diangkat menjadi penasehat rohani uskup, yaitu bernama Le Goulou, menceritakan secara singkat penampakan Maria berdasarkan keterangan tertulis dari Romo Aladel, penasehat rohani Santa Catarina Labore, dalam sebuah buku yang berisikan renungan-renungan untuk bulan Maria. Nama Suster Katarina, Romo Aladel, Serikat Putri Kasih, tempat penampakan tetap dirahasiakan. Buku ini mendapat resensi dalam salah satu majalah dari seorang pemuda bernama Frederick Ozanam yang pada waktu itu berusia 21 tahun. Frederick Ozanam selain profesor, guru besar, juga dikenal sebagai penulis. Pada tahun 1833, ketika Konferensi Cinta Kasih berdiri, yang merupakan cikal bakal organisasi SSV,
Tepatnya pada tanggal 23 April 1833, Frederick Ozanam sudah mengenakan medali wasiat. Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, mari meluangkan waktu untuk bersama-sama bernovena Maria Medali Wasiat. Intensi doa kita selain untuk kepentingan pribadi, juga untuk karya kerasulan SSW. Keluarga Vincentian bersama-sama mendoakan novena Maria Medali Wasiat tanggal 18 sampai 26 November, menyongsong pesta Santa Perawan Maria Medali Wasiat yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 27 November. Tanggal 28 November, gereja memperingati Santa Katarina Labore. Terima kasih secara khusus kepada tim penyusun buku novena Maria Medali Wasiat. Tahun ini tema novena Medali Wasiat adalah Bersama Santa Maria dan Santo Yosef, teman pergulatan hidup. Pada tanggal 8 Desember 2020, bertepatan dengan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik berjudul Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Surat apostolik ini sekaligus menandai mulainya tahun Santo Yosef yang berlangsung sampai 8 Desember 2021. Penetapan itu bertepatan dengan hari ulang tahun ke-150 penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal oleh Beato Pius ke-9 pada 8 Desember 1870. Figur sentral Patris Corde adalah Santo Yusuf, suami Bunda Maria, ayah Yesus. Sebelum Paus Fransiskus, Paus Pius XII telah menggelari Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja, dan Paus Yohanes Paulus II menghormatinya sebagai penjaga Sang Penebus. Dalam novena pada tahun ini, menjelang ditutupnya tahun Santo Yosef, pada tanggal 8 Desember 2021, kita akan bersama-sama merenungkan kekudusan Santo Yosef dalam refleksi dalam pergulatan hidup. Kita tahu bahwa pada saat-saat yang genting, Santo Yosef berperan untuk membawa bayi Yesus dan ibunya Maria mengungsi ke Mesir. Kita semua juga berdoa memohonkan di masa pandemi ini datang kepada Santo Yosef untuk memberikan perlindungan kepada kita. Melalui perantaraan doa Santa Perawan Maria dan Santo Yosef, semoga belas kasih Allah selalu menyertai kita dan dunia dapat dibebaskan dari pandemi COVID-19. Novena Maria Medali Wasiat hari pertama dengan tema Bersama Maria Santo Yosef pelindung gereja sepanjang masa. Marilah kita merefleksikan gagasan pokok. Santo Yosef kita kenal sebagai pribadi yang sederhana, tulus dan lembut hati. Pribadi yang dibutuhkan di saat situasi sulit melanda setiap pribadi maupun kelompok. Demikian pula gereja dalam perjalanan dan ziarahnya di dunia ini, gereja bersama dengan masyarakat dunia mengalami beraneka situasi. Terlebih saat ini, gereja bersama masyarakat dunia menghadapi situasi sulit karena pandemi COVID-19. Dalam kesederhanaan dan kelembutannya, Santo Yosef telah menjadi pelindung bagi kanak-kanak Yesus dan Maria dari angkara murka Raja Herodes. Para paus selama abad-abad gereja juga mengakui peran penting Santo Yosef. Paus Pius IX
memaklumkan Santo Yosef sebagai pelindung Gereja Katolik pada tahun 1870. Paus Leo XIII dalam Quam Pluris tahun 1889 menulis, Santo Yosef adalah pelindung, penyelenggara, pembela yang sah dari rumah tangga ilahi yang dipimpinnya. Dengan demikian, wajarlah dan sudah sepantasnya lah bagi Santo Yosef bahwa seperti ia di masa silam senantiasa memenuhi segala kebutuhan keluarga Nazaret yang ia naungi dalam perlindungannya yang kudus, juga sekarang ia menaungi dengan perlindungan surgawinya serta membela gereja Yesus Kristus. Gereja menjadikan Santo Yosef sebagai pelindung gereja, maka sepantasnya lah kita selalu mohon doa-doa dalam perlindungannya, agar kita semua tetap tegar dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup dan tantangan zaman saat ini, khususnya di saat pandemi. Marilah kita hening sejenak, merefleksikan gagasan pokok tersebut dan persiapkan hati untuk berdoa Novena Maria Medali Wasiat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaraan Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini. Jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Sebutkan permohonan Anda dan silakan post video ini sesuai kebutuhan doa. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus putramu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Dan dengan demikian, semua pikiran, kata-kata, dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. Ya Maria perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami mengaturkan dan persembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra-Mu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia
sehingga bersama denganmu kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.